Bismillahirrahmanirrahim. Sebab yang kedua, agar seseorang mendapatkan husnul khatimah, yaitu hendaknya dia senantiasa selalu bertaubat dari seluruh dosa dan maksiat, dan mengikuti taubatnya dengan amal saleh. Kenapa demikian? Karena yang menunda-nunda taubat ini penyebab dia mati dalam keadaan buruk. Karena kematian sebagaimana yang sudah kita pelajari, tidak ada yang mengetahuinya. Kematian tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kapan datang. Tidak bisa diprediksi sama sekali. Kematian bukan hanya karena sebab sakit, tua, tidak. Tetapi kematian benar-benar sudah ditentukan oleh Allah. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Jika telah datang ajal mereka, maka para malaikat yang mencabut nyawa tidak akan terlambat atau tidak akan terlalu cepat, walau sekejap pun. Kemudian, ahibati hafizakumullah ta'ala, selain dia bertaubat atas dosa-dosa yang telah dia lakukan, harus diikuti dengan amal saleh. Karena Allah berfirman di dalam surat Thaha ayat 82, "Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila 'amalan tsumma ihtada." Sesungguhnya aku benar-benar mengampuni dosa-dosa siapa saja yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh, kemudian dia istiqamah. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang apabila bertaubat maka dibarengi dengan amal saleh. Begitu juga seperti dalam surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang bertobat, beriman, dan beramal saleh. Taubat harus diiringi dengan amal saleh. Mereka lah orang-orang yang digantikan oleh Allah dosa-dosa mereka dengan kebaikan-kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Lihat lagi hadis riwayat Imam Tirmidzi yang menunjukkan akan hal ini, bahwa taubat harus dibarengi dengan amal saleh, terutama di akhir-akhir hayat. Ini terutama yang sudah tua-tua, ya, di akhir hayat. Perhatikan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ista'malah." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan terhadap seorang hamba kebaikan, maka Allah akan memakainya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memakainya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada orang tersebut untuk beramal saleh sebelum meninggal. Ini menunjukkan bahwa setelah bertobat maka harus dibarengi dengan amal saleh, terutama di akhir-akhir hayat. Maka saya berpesan kepada keluarganya yang saudaranya, bapaknya, ibunya dalam keadaan sekarat, sedekahkan untuk bapaknya, bersedekah untuk bapaknya, berwakaf untuk bapaknya dalam keadaan sekarat, karena itu sangat menolong sang bapak, sangat menolong sang ibu, ya. Beramal saleh di akhir hayat, beramal saleh di akhir hayat. Kemudian lihat lagi dari yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Hakim, Imam
Az-Zahabi dan juga Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari Amr bin Al-Hamq radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah bi'abdin khairan asalahu." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan terhadap seorang hamba kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan memaniskannya, memaniskan akhir hidupnya. Subhanallah. Memaniskan akhir hidupnya. Bagaimana memaniskan akhir hidupnya? Kata para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yaftahullahu azza wa jalla lahu amalan salihan baina yaday mautih hatta yarda anhu jiranuhu aw man haulahu." Lihat, subhanallah ya. Ini perhatikan baik-baik, ini amalan indah. Allah Subhanahu wa taala membukakan untuknya amal saleh sebelum dia meninggal, sampai tetangganya rela terhadapnya. Sampai tetangganya rela terhadapnya. Atau sampai orang-orang sekitarnya. Baik itu kerabatnya, orang tuanya kalau masih hidup, saudara-saudarinya kalau masih hidup, anak-anaknya, istrinya, keponakannya, paman bibinya, teman-teman di tempat pekerjaannya. Ya. Dia rela, mereka rela dengan orang tersebut. Maka ini modal untuk mendapatkan husnul khatimah. Modal untuk mendapatkan mati yang baik.